Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ya ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu adalah tentang penjelasan tentang doa atau zikir ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Bisa Bapak Ibu buka di halaman 52 sampai halaman 55. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, seperti yang kita tahu bahwa ruku itu adalah ruknun ya, min arkanis sholah. Salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. La tasihu as-sholatu idza taraka ar-ruku'a, ya, tidaklah sah sholat seseorang kalau dia meninggalkan ruku. Nah, ruku ini tata caranya diajarkan oleh Nabi SAW beserta zikir-zikirnya. Nah, di dalam kitab Hisnul Muslim ini Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani menyebutkan beberapa variasi zikir ketika ruku. Beberapa variasi zikir ketika ruku yang bisa kita baca di halaman 52 sampai halaman 53 ya. Itu ada berapa variasi Bapak Ibu? 5 ya. Ada 5. Nah, yang pertama zikir ruku yang disebutkan di dalam kitab ini adalah Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Zikir ini ya Bapak Ibu berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, zikir ruku yang disebutkan yang pertama ini. Nah, hadisnya adalah hadis dari Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Huzaifah Ibnul Yaman pernah sholat ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, dan Rasul itu sering mengucapkan dalam ruku'nya Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Ini satu. Nah, hadis ini riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan sumbernya dari sahabat Huzaifah Ibnul Yaman juga.
Cuma di dalam riwayat Muslim ada keterangan lebih rinci bahwa kata Hudzaifah ibnul Yaman, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zata lailatin, di suatu malam. Faftatahal Baqarah, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, sholat malam ya. Yarka'u indal mi'ah, baru ruku setelah sampai ayat ke-100 surah Al-Baqarah, baru ruku. Cepat apa lama Bapak Ibu? Lama ya. Apalagi Al-Baqarah ayatnya panjang-panjang ya. Kira-kira kalau jenengan bermakmum sama imam, satu rakaatnya baca 100 ayat, kuat nggak? Kayaknya kita nggak kuat ya, kalau kita nggak kuat. Nah, ini kesabaran Nabi dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, summa madha, kemudian Rasul melanjutkan sholatnya. Aku katakan, kata Hudzaifah, Rasul baca Al-Fatihah dan 100 ayat surah Al-Baqarah itu fi rakaatin, pada satu rakaat. Lalu kemudian fakultu yarka'u biha, lalu Rasul ruku ya. Setelah itu terus lanjut, kemudian setelah berdiri lagi beliau membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surah An-Nisa. Nah, An-Nisa berapa ayat itu ya? Nah, Bapak Ibu dan sekalian ya, An-Nisa itu 176 ayat. Kemudian Rasul pada rakaat berikutnya membaca surah Ali Imran. Ali Imran itu ada 200 ayat. Nah, jadi panjang sekali doanya Rasulullah. Faqara'ah, dibaca oleh Nabi, yaqra'u mutarassilan. Yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu pelan-pelan. Jadi nggak ngebut bacanya, mutarassil. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mutarassil itu artinya ghairu mustajil, tidak tergesa-gesa. Bacanya pelan-pelan. Lalu kata Hudzaifah ibn Yaman, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kalau beliau melewati ayat yang isinya perintah untuk bertasbih, beliau berhenti bertasbih dulu. Wa idza marra bisu'alin sa'ala, apabila beliau melewati ayat tentang isinya permohonan, maka beliau akan berhenti untuk memohon, meminta kepada Allah Ta'ala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, apabila beliau melewati ayat yang isinya ya, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, beliau berhenti untuk berta'awudz. Summa raka'a, kemudian beliau ruku. Pada ala yakul, kemudian beliau mengucapkan dalam rukunya itu subhana rabbiyal azim. Berapa kali Bapak Ibu? Ada nggak keterangan 3 kali? Ada di sini ya. Nah, Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Imam Muslim tidak ada keterangan 3 kali. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim tidak ada keterangan 3 kali. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga tidak ada keterangan 3 kali. Bahkan perhatikan kalimat berikutnya. Fakana ruku'uhu, dan rukuknya Rasul itu nahwan min qiyamihi, hampir sama dengan lama berdirinya. 3 kali nggak kira-kira? 3 kali? Tidak. Makanya sebagian ulama hadis menjelaskan kalau ada keterangan 3 kali, menurut sebagiannya itu hadisnya tidak sahih, ghairu maqbul, lemah hadis. Yang ada itu nggak ada batasan. Nah, andai kata buru-buru baru minimal 3 kali kalau buru-buru itu. Nah, tapi Rasul sendiri itu lama.
Bayangkan aja Al-Baqarah 100 ayat ya. Kalau dihitung menit, kira-kira berapa menit? Setengah jam ada nggak ibu? 30 menit. Kira-kira deh ya, kira-kira ya. Kuat nggak Bapak Ibu ruku 30 menit? Boro-boro 30 menit. 3 menit aja ruku, pernah nggak? Nggak pernah, yang ada 3 second. Bener nggak? 1 detik aja enggak kayaknya ya. 1 menit aja enggak, maaf. 1 menit aaja enggak. Paling 1-2 detik kita kalau ruku pada umumnya. Nah ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah dalam hadis riwayat Imam Ahmad hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi Rasul, oh maaf, dalam riwayat Imam Ahmad nanti yang dalil yang hadis yang kedua ya, apa doa yang kedua. Nah apa faedah yang kita bisa ambil Bapak Ibu dari hadis, 2 hadis tadi, dan kedua-duanya dari Hudzaifah ibn Yaman. Satu riwayat Imam Abu Dawud, yang kedua tadi riwayat Imam Muslim ya. Jadi membaca doa Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku itu tidak ada keterangan berapa kali dalam hadis sahih, tidak ada. Tapi nah Rasul itu ketika ruku Bapak Ibu lamanya ya, hampir sama dengan lama berdirinya. Itu ya, tadi diterangkan itu dalam sholat lail, begitu juga dalam sholat fardu. Cuma bedanya kalau dalam sholat fardu tentu tidak selama sholat lail ya. Bahkan dulu Mu'adz bin Jabal pernah ngimami sholat kaumnya, sholat isya ya, membaca surah Al-Fatihah. Lalu ada salah satu jamaah mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari jamaah karena kelamaan, karena beliau punya ya orang yang punya pekerjaan gitu ya, mufaraqah. Lalu lapor kepada Nabi kalau Mu'adz ngimami sholat isya terlalu lama. Akhirnya, dan itu juga sampai kepada Mu'adz, kata Mu'adz ya, innahu munafik, orang itu munafik. Lalu orang ini lapor kepada Nabi ya SAW. Lalu akhirnya Nabi memanggil Mu'adz, dan Mu'adz dinasihati oleh Nabi, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ya mau menjadi orang yang membuat fitnah wahai Mu'adz? Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu kepada Mu'adz. Nah, kalau kamu ngimami sholat isya, kata Nabi, bacalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la, atau wasamsi wadduhaha, atau wal laili idza yaghsha. Nah ini namanya suar al-mufassal atau awsatul mufassal kalau sholat isya. Jadi dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ada surah-surah panjang, ada surah-surah yang ayatnya pendek-pendek. Nah, surah yang ayatnya pendek-pendek itu para ulama menyebutnya dengan istilah al-mufassal. Apa Bapak Ibu namanya? Al-mufassal. Al-mufassal itu ayatnya pendek-pendek. Dari surah apa dalam Al-Quran yang masuk kategori al-mufassal? Nah, dari mulai surah yang ke-50 menurut sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan dari mulai ayat 49. Kalau ayat 49, surah ke-49. Kalau surah ke-49 itu surah Al-Hujurat. Kalau surah yang ke-50 surah Qaf. Nah itu namanya surah Al-Mufassal. Nah surah Al-Mufassal itu ada 3. Ada Tiwalul Mufassal,
surah yang ayatnya pendek-pendek tapi surahnya agak panjang. Nah, ini namanya tiwalul mufassal. Mulai dari apa? Dari surah Qaf sampai surah An-Nazi'at. Nah, jadi surah An-Naba itu masuk kategori surah tiwal mufassal, agak panjang tapi ayatnya pendek. Nah, yang kedua namanya Ausatul Mufassal. Ausatul Mufassal itu surah yang ayatnya pendek-pendek tapi tidak terlalu panjang, pertengahan. Nah, itu mulai dari surah Abasa sampai surah Ad-Duha. Nah, itu namanya Qisarul Mufassal. Nah, kemudian ada yang ketiga namanya Qisarul Mufassal. Surah yang ayatnya pendek-pendek dan surahnya sendiri pendek. Itu mulai dari surah Al-Insyirah sampai surah An-Nas. Nah, itu namanya Qisarul Mufassal. Nah, sholat Isya Rasul menganjurkan kepada Mu'adz baca surah-surah yang masuk kategori Ausatul Mufassal. Surah yang ayatnya pendek-pendek tapi pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu untuk sholat Isya, Pak Ibu dan sekalian. Nah, itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ya, supaya tidak terlalu lama. Tapi kalau rukunya, ya, Bapak Ibu dan sekalian, diusahakan ya ruku itu lamanya hampir sama dengan lama berdirinya. Nah, tadi kan disebutkan pakana ruku'uhu nahwan ya min qiyami. Ruku'nya Rasul itu lamanya hampir sama dengan berdirinya. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi hampir sama dengan lama berdirinya. Nah, itulah ruku yang sempurna. Itu Bapak Ibu dan sekalian ya. Kalau kita ruku terlalu cepat, nah, maka kita ini dianggap sebagai pencuri oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu min sholati. Orang yang paling buruk, seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Itu yang paling buruk. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa seseorang itu mencuri dari sholatnya itu? Lalu Rasul menjawab, la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Orang yang mencuri dari sholatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Rasul itu adalah orang yang paling sempurna ruku' dan sujudnya. Maka jangan terburu-buru. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu, ya, atau di kitab sifat sholat Nabi, minat takbir ila taslim ka'annaka taroha, karya Syekh Al-Albani, disebutkan ada judul itolatur ruku, memanjangkan ruku di sholat, dalam sholat. Nah, beliau berdalil dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena an-Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW itu yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'dar ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Jadi Rasul itu Bapak Ibu menjadikan rukuknya, berdiri setelah ruku, sujudnya dan duduk di antara dua sujud itu hampir sama lamanya. Qariban minas sawa. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Itu. Nah, maka panjangnya ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud itu menyesuaikan dengan panjang berdirinya. Jika tadi Rasul membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah dalam sholat lail, rukunya hampir sama lamanya. Itu kan sholat lail, memang biasa lama beliau. Tapi kalau sholat Isya tadi, Rasul menganjurkan sahabat Mu'ad bin Jabal untuk membaca surah-surah yang masuk kategori apa tadi? Ausatul mufassal. Surah yang ayatnya pendek-pendek tapi panjangnya pertengahan. Ya seperti surah Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail. Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau kita baca surah Al-Fatihah ditambah surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la dengan tartil, butuh waktu berapa lama? Kira-kira aja 2 menit, 3 menit. Bacanya tartil pelan-pelan. Nah, kalau pengen membuktikan nanti pulang ke rumah di ini pakai timer itu ya, berapa lama? Katakanlah 2 menit gitu ya. Al-Fatihah plus Al-A'la. Maka rukunya harusnya hampir sama dengan berdirinya. Coba kita perhatikan, kalau kita bermakmum sholat jamaah di masjid, jarak perbedaan durasi berdiri dengan ruku jauh atau dekat? Jauh sekali. Hampir semua imam begitu. Ya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Nah ini sunnah Rasul yang ditinggalkan. Sunnah Rasul yang ditinggalkan. Loh bukankah Rasul katanya mengatakan idza amma ahadukum qauman, apabila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, fal yukhaffif, hendaklah dia meringankan salatnya. Fal yukhaffif. Kenapa? Karena di antara makmum itu ada yang sudah sepuh, ada anak-anak. Fa inna minhum dha'ifu was-sakim wal-kabiru. Karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, ada orang mungkin sakit, ada orang yang sudah sepuh. Itu Bapak Ibu ya. Atau ada yang wadzal hajah, orang yang punya kebutuhan, mungkin dia kerja dan seterusnya. Itu. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maksudnya fal yukhaffif, ringan di sini apa maksudnya Bapak Ibu? Yang panjenengan bayangkan, yang jenengan pikirkan. Jadi kata Nabi, idza shalla ahadukum linnasi. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian salat yang mengimami orang-orang, fal yukhaffif, hendaklah kalian meringankan salat. Yang ada di pikiran, di benak Bapak Ibu, ringannya sholat itu apa maksudnya? Ringan bacaannya, betul. Jadi jangan baca surah Al-Baqarah, jangan baca surah Ali Imran. Itu yang dimaksud. Bacaan surahnya jangan yang terlalu panjang panjang. Nah tadi kalau contoh aja Isya ya, Isya itu Ausatul Mufassal, Ausatul Mufassal. Yang surah Ausatul Mufassal itu rata-rata kalau kita lihat itu jumlah ayatnya Ausatul Mufassal itu ya rata-rata
20 ayat. Nah, ya, misalnya Al-Buruj itu 22, Al-Insyiqaq 25, At-Tariq 17, Al-A'la 19, Al-Ghasyiyah 26. Rata-rata 20-30 ayat lah. Ya. Itu rata-rata kalau dicek. Al-Mutaffifin itu 36. Itu rata-rata. Ya, antara 30 sampai 20 lah. Itu yang masuk kategori surah Awsatul Mufassal. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau imam sholat isya baca Al-Fatihah, kemudian membaca surah As-Syams misalnya, was-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, lama atau tidak? Lama atau tidak? Tidak. Ayatnya cuma 15 As-Syams. Kalau Al-A'la itu ada 19. Nah, katakanlah saya pernah minta bapak-bapak, Pak, coba Pak, jenengan baca seakan-akan jenengan ngimami, baca surah Al-Fatihah ditambah surah Al-A'la sampai disaksikan oleh para jamaah. Berapa lama? Kita hitung pakai timer itu. Ternyata beliau menyelesaikan baca surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la itu 1 menit setengah. 1 menit 30 detik Al-A'la. Itu pendek atau panjang? Pendek. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasul, fal yukhaffif, ringankan. Tapi Bapak Ibu, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, duduk di antara 2 sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Gitu. Paham ya? Nah, kalau berdirinya katakanlah 1 menit 30 detik, nah, ya minimal rukunya itu 1 menit minimal. Tapi coba ibu-ibu, bapak-bapak hitung ya. Kalau perlu untuk membuktikan bahwa jam yang ada detikannya itu ya. Waktu jenengan ruku, lihat, cek. Paling berapa detik? Kadang-kadang kita belum rampung baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma pilih, imamnya sudah Allahu Akbar. Sering gak kayak gitu? Nah, cepat sekali. Nah, ini karena apa? Mungkin sebagian besar memahami, kan kata Rasul ringankan, tapi keliru memahami ringannya. Maksudnya yang diringankan itu bacaannya. Ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud itu hampir sama. Ya itu maksudnya ringan juga gitu. Karena ngikuti ringannya berdirinya. Bapak Ibu ya, Rasul kan kalau sholat Jumat, Bapak Ibu pernah nggak mendengar keterangan dari hadis kalau sholat Jumat Rasulullah itu ya, membaca surah apa biasanya di rakaat pertama, rakaat kedua? Yang pernah panjenengan dengar? Kalau sholat Jumat yang biasa dibaca oleh Rasul surah apa? Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Itu sering dibaca Nabi. Kalau tidak surah apa? Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun. Antara 4 surah itu yang sering dibaca oleh Nabi. Kalau di rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafikun. Kalau rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Kemudian Rasul mengatakan, ya, panjangnya sholat seseorang, tulu sholati ahadikum wa kisaru khutbatihi, dan pendeknya khutbah dia, ma'innatun ya an fikhihi. Panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah dia itu tanda bahwa dia itu paham agama. Nah, ini ya sekalian. Artinya apa? Hadis ini yang menjelaskan bahwa ketika khotib Jumat itu khutbah, usahakan khutbahnya itu tidak lebih panjang daripada sholatnya. Nah, khutbahnya tidak lebih panjang daripada sholatnya. Nah, kalau orang khutbahnya tidak lebih panjang daripada sholatnya, berarti orang ini paham agama.
Tapi bapak, kalau ibu-ibu mungkin jarang sholat Jumat ya. Bapak-bapak Pak, biasanya waktu hari Jumat khotib lebih lama khutbahnya atau sholatnya? Pada umumnya khutbahnya lebih lama. Kenapa demikian? Itu kan pertanyaan. Padahal Rasul itu Bapak Ibu sama yang dibaca setelah Al-Fatihah, Al-A'la sama Al-Ghoshiyah. Khutbah beliau juga ringan. Menurut keterangan beberapa riwayat, beliau itu sering dalam khutbahnya itu membaca surah Qaf. Nah, surah Qaf itu jumlah ayatnya, surah Qaf ya, itu ada 45 ayat. Dalam khutbah membaca surah Qaf. Nah, katakanlah mungkin khutbah beliau setengah jam, tapi sholat beliau sedikit lebih panjang. Tapi, nah, pada umumnya para khotib Jumat, apalagi kalau khutbahnya sampai setengah jam, sholatnya pasti jauh lebih ringan. Apa sebab tadi? Karena sunnah-sunnah Nabi itu banyak ditinggalkan. Rukunya cepat sekali, i'tidalnya cepat sekali, begitu sujud dan duduk di antara sujud. Tapi kalau ini dilakukan, misalnya ya, baca Al-Fatihah sama surah Al-A'la, katakanlah 2 menit. Rukunya 1 menit setengah. Atau kalau dihitung sama misalnya ya, berdirinya 2 menit, rukunya 2 menit, i'tidalnya 2 menit, sujudnya 2 menit, duduk di antara 2 sujud 2 menit, sujud lagi 2 menit. Berapa menit sudah? 1 rakaat. Saya ulangi ya, berdirinya 2 menit, rukunya 2 menit, i'tidalnya 2 menit, sujudnya 2 menit, duduk di antara 2 sujud 2 menit, sujud lagi 2 menit. Berapa menit? 12 menit kan? Belum nanti tambahan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Katakanlah berapa menit? 15 menit ya, kali 2 ya setengah jam kan, hampir sama kalau semua diamalkan. Nah, dan Rasul pasti demikian, karena kata beliau, tanda paham seseorang terhadap agama itu adalah khutbahnya tidak lebih lama daripada sholatnya, sholatnya lebih lama daripada khutbahnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau kami sendiri rata-rata khutbah 20 menit ya. Nah, kalau ini diamalkan, maka sholatnya 30 menit, khutbahnya 20 menit. Lebih lama sholatnya. Nah, Bapak Ibu, maksudnya apa yang kami terangkan ini? Tadi, untuk mengevaluasi bahwa kebanyakan imam itu tidak memperhatikan masalah ruku ini. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud. Terlalu cepat, rata-rata kecepatan itu, tidak memperhatikan untuk setidak-tidaknya berusaha hampir lama dengan berdirinya. Tadi yang dimaksud fal yukhafif itu adalah diringankan bacaannya, yang lain ikutin. Nah, ini Bapak Ibu dan nyawa sekalian, yaitu doa ruku yang pertama beserta keterangannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, doa ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian sering dibaca oleh Nabi, terutama di akhir-akhir ya usia beliau setelah turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath ila nihayati surah, sampai akhir surah, illa yaqulu fiha, kecuali beliau
mengucapkan di dalam salatnya itu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi Rasul itu sering banyak mengucapkan dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yata'awwalul Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Karena di akhir surah An-Nasr itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji nama Rabbmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah, mohonlah ampun. Nah, maka isinya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu sering banyak dibaca oleh Nabi di dalam ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berapa kali? Ada keterangan di sini? Enggak ada. Enggak ada. Tadi kali-kali yuksir, itu banyak membaca ini. Nah, berarti kalau kita ruku tadi hampir sama dengan berdirinya, katakanlah berdirinya 1,5 menit, ruku 1 menit, katakanlah minimal gitu ya. Kita ulang-ulang itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu doa atau zikir ruku yang kedua. Hafal ini dua Bapak Ibu? Pernah mengamalkan? Insya Allah. Yang ketiga, ini variasi doa ruku yang ketiga. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ya, Maha suci Engkau ya Rabb. Dari apa? Di dalam 2 tanda kurung disebutkan dari kekurangan yang dan hal yang tidak layak bagi kebesaranmu. Kudusun maha agung, Rabbul malaikati warruh. Rabb, ya, malaikat dan ruh itu Jibril menurut keterangan sebagian ulama. Nah, ini juga zikir yang dibaca oleh Nabi ketika ruku Bapak Ibu. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Berapa kali? Enggak ada keterangan. Berarti diulang-ulang. Pernahkah Bapak Ibu waktu ruku membaca zikir ini? Pernah atau tidak? Pernah belum? Nah, ini ilmu tambahan ya. Jadi selain subhana rabbiyal azim, selain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma pilih, juga bisa kita baca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ngapalinnya susah atau gampang ini? Gampang. Tambahan nih. Nah, sebaik-baik doa, sebaik-baik zikir di dalam sholat, Bapak Ibu ya, adalah mengamalkan semua yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya ya, beruswah secara sempurna kepada Nabi. Kalau kita hanya baca Subhana Rabbiyal Azim yang lain nggak pernah, nah itu kurang sempurna. Nah, maka ada kalanya ketika kita ruku baca Subhana Rabbiyal Azim, ada kalanya baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ada kalanya kita membaca Subuhun Kudus Rabbul malaikati warruh. Itu variasi yang ketiga. Nah, yang keempat, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim ya Bapak Ibu dan sekalian. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ini adalah zikir yang dibaca oleh Nabi berdasarkan riwayat Imam Muslim. Nah, ini sebagaimana diceritakan oleh Aisyah. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul itu sering mengucapkan fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam ruku dan sujudnya, subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Hadisnya riwayat Imam Muslim
juga oleh Imam Ahmad disebutkan, juga dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, di halaman 53, jika yang ketiga saja jarang, nampaknya yang keempat lebih ya. Nah, lebih. Variasi yang keempat, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khosa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Artinya, ya Allah, aku ruku hanya untukmu, aku beriman kepadamu, ya, kepadamu aku berserah diri, ya, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku khusyuk kepadamu, atau telah tunduk dengan khusyuk kepadamu. Nah, ini pengakuan, ya. Jadi semua apa yang berdiri di atas dua tapak kaki kita, berarti seluruh anggota tubuh kita ini khusyuk, yang khusyuk tunduk kepadamu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, di antara zikir ruku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini berdasarkan hadis, ya, riwayat Ali bin Abi Thalib diantaranya, di mana beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, idza raka'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, qala, beliau mengucapkan, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azumi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Nah, kalau di riwayat Ali dari Ibnu Hibban ada tambahan lillahi rabbil alamin. Begitu juga dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, di kalimat terakhirnya ada tambahan lillahi rabbil alamin. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, sementara dalam riwayat Imam Muslim seperti yang ada di dalam kitab ini tidak ada tambahan lillahi rabbil alamin. Maka kita bisa tambahi setelah kalimat wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu milik Allah seluruh, ya, milik khusyuk kepada Allah, Rabb pemelihara semesta alam. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka kita, ya, mari berusaha bersama-sama, ya, untuk menghafalkan zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi ketika ruku. Berarti ada tambahan ilmu, ya, buat kita. Ternyata doa ruku itu selain yang kita sudah hafal masih ada yang lain. Lalu yang kelima, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki keagungan, dzil jabarut, wal malakut yang memiliki kerajaan, wal kibriya yang memiliki kebesaran, wal azamah dan yang memiliki keagungan. Nah, ini juga doa yang dibaca oleh Nabi ketika beliau ruku. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini hadisnya berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, ya, dan riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian beberapa variasi doa atau zikir ketika ruku. Nah, kalau di dalam kitabnya Syekh Al-Albani, variasi zikir ruku itu ada 7. Kalau di sini ada 5. Kalau di kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani ada 7. 5. Apa tambahannya? Yang ke-6, Subhana rabbiyal azimi ditambahi wa bihamdih. Nah, itu yang ke-6. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Terus yang ketujuhnya, nah tadi ada tambahan lillahi rabbil alamin. Jadi sama seperti yang keberapa, keempat, terus tambahi lillahi rabbil alamin. Nah itu disebutkan semua oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, begitulah zikir-zikir ruku yang biasa dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sementara sifat ruku, Bapak Ibu, ruku itu kedua telapak tangan diletakkan di mana? Ala rukbatai, diletakkan di atas kedua lutut, gitu. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan kedua telapak tangan itu menggenggam lutut. Wa kana yufarriju baina asabi'i, dan merenggangkan jari jemari kedua tangannya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian basata dhahruhu wasawwa, meluruskan punggungnya. Nah, hatta law saba alaihi alma lastaqarra. Andai kata air dituangkan di atas punggungnya, air itu tidak akan jatuh mengalir karena ratanya. Nah, kemudian kepalanya la yusiku ra'sahu wa la yakna, tidak mendongakkan kepala, tidak pula menundukkan kepala. Walakin baina zalik, tetapi lurus antara punggung dengan kepala lurus. Itu ketika ruku. Jadi ya kami praktikkan ya Bapak Ibu. Posisi tangan ini di atas lutut, nah menggenggam, jarinya direnggangkan, yufarrij baina asabi'i. Nah, punggung sama kepala lurus sejajar. Nah, seperti ini ruku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kepala nggak begini, juga nggak begini. Jelas ya? Nah, itu sifat ruku sesuai sunnah. Jadi kalau tidak begitu, berarti keliru atau enggak? Keliru. Ada kami lihat, ya Bapak Ibu, orang sholat ketika ruku, dia ruku Allahu Akbar. Gini Bu, benar nggak kayak gini? Ya nggak benar. Jadi menggenggam lutut ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, sama. Ya. Itu tata cara ruku berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kesimpulannya, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dari beberapa keterangan hadis Nabi tadi terkait dengan doa-doa ruku, ya, ada beberapa keterangan penting, Bapak sekalian. Satu diantaranya, wujubu ta'zimillahi fi halatir ruku. Wajib hukumnya kita mengagungkan Allah Ta'ala ketika sedang ruku. Karena Rasul mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ammar ruku'u fa'azimu fihi ar-rabb. Adapun ruku, maka agungkanlah di dalam ruku tersebut Rabb, Tuhanmu itu diagungkan. Nah, jadi jangan terburu-buru. Betul-betul kita ini sedang mengagungkan Allah Ta'ala ruku. Ini Bapak Ibu sekalian, menundukkan ya badan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, mengagungkan Allah Ta'ala itu ta'zimullahi azza wa jalla minal musalli yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Mengagungkan Allah Ta'ala itu dilakukan oleh orang yang sholat dengan hatinya, dengan lisannya, juga dengan anggota tubuhnya. Hatinya mengagungkan Allah Ta'ala, lisannya dia mengucapkan zikir-zikir yang tadi sudah dibahas. Lalu anggota tubuhnya juga mengagungkan Allah Ta'ala. Caranya kita menundukkan badan kita di hadapan Allah.
Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, dan sekaligus ya, hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang ruku dan zikir-zikir ruku adalah untuk membantah ya orang-orang jahil terhadap syariat Allah Ta'ala. Yaitu apa? Di antara orang-orang jahil itu ya, mereka biasa melakukan nunduk kepada orang untuk ya, kan ada tuh kebiasaan orang kalau ketemu orang ini, ada nggak? Ini, itu namanya al-inhina, itu nggak boleh al-inhina. Inhina, menundukkan badan ketika ketemu orang itu nggak boleh. Nah, ini hanya boleh kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak Bu? Orang ketika ketemu gurunya itu nunduk-nunduk banget, itu berlebihan. Inhina saja nggak boleh, menundukkan ini aja nggak boleh. Itu hanya boleh dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ketemu guru kita, kiai, ya udah kita salaman. Kalau mau cium tangan bisa ya, asal sesama jenis kelamin ya. Kalau ibu-ibu ada kiai cium tangan boleh nggak? Nah, haram. Atau ada habib gitu ya, cium tangan boleh nggak ibu-ibu? Haram. Nah, jangan ya, bahaya. Tapi banyak nggak ibu-ibu cium tangan? Banyak. Itu dilanggar semua hadis Nabi SAW. Udah nunduk-nunduk, cium tangan. Padahal kata Nabi, bi ayyut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, tusuk-tusuk, itu lebih baik daripada kamu menyentuh wanita yang tidak halal daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Atau ya tentu terbalik ya, begitu juga daripada wanita menyentuh laki-laki yang tidak halal baginya. Tidak boleh Bapak Ibu. Nah, ini banyak masyarakat kaum muslimin yang nggak paham hadis Nabi ini. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kalau ketemu orang berilmu, ya hormati. Memang kita dianjurkan untuk menghormati orang berilmu, tapi tidak gulu, tidak berlebih-lebihan gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau ke Allah kita memang harus tunduk, bukan hanya secara hati, tapi termasuk anggota tubuh. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya Bapak Ibu, ya, Allah itu harus kita sucikan. Tadi ucapan subhanallah harus kita sucikan dari apa? Dari segala aib dan kekurangan secara mutlak. Nah, caranya dengan kita ucapkan subhanallah atau subhana rabbiyal azim. Nah, ini artinya kita sedang mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam aib. Apa itu kekurangan maksud? Lemah misalnya, mati, tidak punya ilmu, tidur, ngantuk. Allah itu enggak. Nah, ini ya Bapak sekalian, maka Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah, kalau kita sering ya. Nah, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah tidak lemah, Allah Maha Kuasa. Maka nah, semua sifat kurang itu kita sucikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Allah tidak pernah lelah, capek untuk menjawab doa para hamba, mendengarkan doa para hamba, bahkan menciptakan segala sesuatu. Allah tidak pernah lelah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini dulu ya. Nanti pembahasan zikir
bangkit dari ruku kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.